Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nurul Aliyah dan teman saya bernama Putri Adistiana Nurul Samsiah. Di sini kami akan membahas materi mengenai tentang aspek perkembangan peserta didik. Dalam materi kali ini, kami akan membahas 2 poin penting. Yang pertama yaitu apa konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan individu, dan yang kedua yaitu apa saja aspek-aspek perkembangan peserta didik. Oke, langsung saja kita bahas poin pertama yaitu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam segi ukuran dan struktur, seperti halnya tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya, di mana suatu perubahan ini akan mengalami kemunduran seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Lalu yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan menuju kedewasaan, seperti perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Seperti halnya contoh, seorang bayi yang tadinya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, lalu yang tadinya tidak bisa berbicara menjadi cakap dalam berbicara gitu. Itu merupakan suatu contoh perkembangan. Poin yang kedua yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik, di mana terdapat 7 aspek perkembangan peserta didik, yaitu aspek perkembangan kognitif, fisik, psikomotorik, moral, emosional, sosial, dan bahasa. Aspek perkembangan pendidik yang pertama yaitu aspek perkembangan kognitif, di mana aspek perkembangan kognitif ini merupakan salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan. Perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat, dan memecahkan suatu masalah tertentu. Terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kognitif. Tahapan yang pertama yaitu tahapan sensori motor pada anak usia 0 sampai kurang dari 2 tahun. Di mana pada tahap ini, tingkah laku anak ditentukan oleh perasaan dan aktivitas motoriknya. Tahapan yang kedua yaitu tahapan operasional awal atau preoperasional pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai bisa menghubungkan tentang kejadian yang sedang mereka alami dengan kejadian-kejadian yang sudah ada dalam ingatan mereka. Pada tahap ini juga, anak-anak sudah bisa menyelesaikan masalah, tetapi hanya masalah-masalah yang berhubungan dengan barang-barang yang tampak atau yang mereka lihat saja. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasi konkret pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan keterampilan berpikirnya berkenaan dengan keterampilan menggolongkan berdasarkan ciri dan fungsi sesuatu. Misalnya, mengurutkan sesuatu dari yang terbesar hingga yang terkecil, atau bisa juga membanding-bandingkan suatu benda. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasi formal pada anak usia 12 tahun ke atas, di mana pada tahap ini anak mampu berpikir secara logis, matematis, dan abstrak. Aspek perkembangan peserta didik yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik, di mana secara umum fisik ini berarti bentuk atau perawakan. Jadi, perubahan fisik merupakan perubahan struktur tubuh yang terjadi sejak dalam kandungan hingga menjadi dewasa. Seperti halnya perubahan bentuk tubuh, berat badan, tinggi badan, perubahan yang tadinya dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Nah, itu merupakan perkembangan fisik. Aspek perkembangan peserta didik yang ketiga adalah aspek perkembangan psikomotorik. Perubahan motorik sangat berpengaruh dengan perkembangan fisik anak. Motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh yang berkaitan antara susunan saraf, otak, otot, dan sumsum tulang belakang. Perkembangan motorik yang sempurna sangat berpengaruh dalam perkembangan anak pada umumnya. Terlebih lagi anak-anak yang menggunakan kecerdasan motoriknya sebagai tumpuan, seperti olahragawan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan moral. Pengertian dari perkembangan moral sendiri yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang bermoral karena panggilan hati nurani tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian. Secara potensial, tingkatan moral ini akan dicapai oleh individu pada akhir masa remaja. Tetapi faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Selanjutnya yaitu perkembangan emosional. Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan keadaan afektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. Keadaan afektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu dalam menghadapi suatu situasi seperti rasa kangen, rasa benci, terkejut, merasa tidak puas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Syamsu Yusuf tahun 2007 mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi untuk meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan saling bekerja sama. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya.